Kiamat yang alkitabiah, beda banget. Kiamat yang alkitabiah, beda banget ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Pendeta Tan Hoi Nai. Kiamat yang alkitabiah beda banget. Saya akan menjelaskan dalam bingkai Indonesia Pancasila, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Mengedukasi umat supaya paham ya, supaya paham. Baik. Jika Anda mencari kata kiamat di Alkitab, ya, tidak akan pernah menemukan kata kiamat di Alkitab, sebab memang tidak ada tertulis kata kiamat di Alkitab. Yang ada ya adalah Wahyu 20 ayat 11, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kiamat itu di Alkitab ditulis lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Artinya ya benar-benar lenyap, bukan cuman diservis gitu ya. Buminya sudah pada bopeng-bopeng lalu diservis, bukan. Inilah kiamat yang alkitabiah. 1. Terjadi tahun 6000 Masehi. Berdasar Ibrani 1 ayat 1 dan 2 harus equal antara zaman dahulu dengan zaman akhir, sehingga Adam sampai Yesus harus sama dengan Yesus sampai kiamat, yaitu 6000 tahun. Jadi valid, kiamat lenyapnya bumi dan langit pasti terjadi tahun 6000 Masehi. Bandingkan dengan dongeng tentang kiamat dari Tritunggal dan agama-agama di dunia. Bedanya bumi dan langit. Suruh menentukan kapan kiamat terjadi, nggak ada yang bisa jawab kecuali Alkitab yang menjawab dengan equality Ibrani 1 ayat 1 dan 2 bahwa pada zaman dahulu itu equal pada zaman akhir. Zaman dahulu Allah memakai nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya, pada zaman akhir memakai anaknya yaitu Yesus Kristus. Artinya zaman dahulu equal dengan zaman akhir. Zaman dahulu itu dari Adam sampai Yesus, lalu zaman akhir dari Yesus sampai kiamat. Adam sampai Yesus berapa? 6000. Berarti Yesus sampai kiamat 6000. Era Yesus disebut era tahun Masehi. Jadi fix kiamat akan terjadi tahun 6000 Masehi. Cuman Alkitab yang bisa jawab. Keyakinan lain di jagat raya ada berapa? Ada 4300 keyakinan di jagat raya. Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Nomor 2, yang menentukan kiamat itu Yesus Tuhan Allah. Ya. Kiamat ditentukan oleh Dia yang duduk di tahta, yaitu Yesus Tuhan Allah Anak Domba itu. Wahyu 20 ayat 11, link ke Wahyu 1 ayat 8, link lagi ke Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Bandingkan dengan kiamat versi lainnya. Siapa yang menentukan kiamat tidak jelas ya. Mereka selalu menyebut-nyebut, ya Allah kami dong yang menentukan kiamat. Iya, kalau Allah kamu menentukan kiamat, nanya nih, Allahmu namanya siapa? Nggak bisa jawab. Beda dengan Kristen, siapa yang menentukan kiamat? Yesus, Tuhan Allah. Fix, firm, valid. Ya. Ayatnya, Wahyu 20 ayat 11. Nomor 3. Yang lenyap itu bumi yang daratan yang bulat, dan langit 2 tingkatkan, lenyaplah bumi dan langit. Wahyu 20 ayat 11 dan 12, yang lenyap adalah bumi dan langit, artinya bumi yang bulat dan 2 lapis langit milik bumi yang berisi matahari, bulan dan bintang-bintang, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, dan lainnya lagi, semuanya itu akan hilang lenyap. Clear toh?
Kalau Kristen itu clear, yang lenyap itu bumi dan langit milik bumi. Langit milik bumi itu ya tempatnya burung pada terbang, itu di bawah awan, kemudian matahari, bulan, bintang, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan planet-planet lain juga kalau ada. Pokoknya yang masih di dalam langit miliknya bumi ikut lenyap. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Bandingkan dengan kiamat versi di luar sana. Apanya yang lenyap, apanya yang hilang nggak jelas. Nomor 4. Diawali perang Gog dan Magog. Ya, Wahyu 20 ayat 8. Sebelum terjadi kiamat ya, dengan adanya perang terakhir yaitu Gog dan Magog itu, perhatikan, maka di bumi tidak ada lagi manusia. Ya, barulah bumi dilenyapkan dalam keadaan tanpa penghuni. Bandingkan dengan kiamat versi agama-agama dunia yang lainnya, kiamatnya tidak jelas. Masa iya manusia masih miliaran begini di bumi, lalu ujuk-ujuk tiba-tiba mau kiamat? Saya tambahkan lagi nomor 5 ya, kiamat itu terjadi dalam sekejap. Ceritanya Yesus Tuhan Allah duduk di tahta putih, lalu Yesus berkata, dari hadapanku lenyaplah langit dan bumi, lenyap. Makanya ada ayat yang mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik atau seiota hukum Taurat batal. Matius 5 ayat 17-18. Ya, bagi Yesus, ini bagi Yesus lebih mudah kiamat. Ya, kiamat cuman Yesus tinggal bersabda, langit dan bumi dan segala isinya lenyap. Langsung tuing lenyap. Sementara kalau membatalkan Taurat harus apa? Harus dicambuk dulu, harus disalib dulu, harus 3 hari kubur dulu, ya, bangkit, baru Taurat batal. Jadi bagi Yesus mudah mana? Mudah kiamat, melenyapkan langit dan bumi, atau membatalkan Taurat? Lebih mudah melenyapkan langit dan bumi. Yesus tinggal bersabda kok, lenyap, maka lenyaplah. Back to the scripture ya, ikuti apa yang tertulis di Alkitab tentang lenyapnya langit dan bumi. Jangan dengarkan versi dari luar Alkitab yang full dongeng tanpa dasar tentang kiamat. Salam Pendeta HTD, Bapak Ibu Saudara, clear ya 5 poin tadi ya, nggak bisa dibantah karena ada ayatnya, ya, kiamat terjadi in the second gitu, in the twinkling time, twing gitu, ya, dalam sekejap lenyap. Dari hadapan tahta, Wahyu 20 ayat 11, dari tahta putih yaitu Yesus berkata, lenyaplah langit dan bumi, lenyap. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada membatalkan Taurat. Kemudian yang melenyapkan langit dan bumi itu siapa? Yesus. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti lenyapnya tahun 6000 Masehi. Kemudian sebelum lenyap itu tidak ada penghuni, ya. Jadi tidak mungkin sebentar lagi kiamat, nggak mungkin. Ini manusia masih ada di bumi. Ayat Alkitab very clear, perang dulu Gog Magog ya, terjadi pada tahun 5965 Masehi. Terjadi perang Gog Magog dulu. Selama kurang lebih 33 sampai 35 tahun. Semua manusia di bumi dimusnahkan. Ini selesai masa 1000 tahun ya. Generasi terakhir banyak dipengaruhi oleh iblis, sehingga satu generasi terakhir dalam masa 1000 tahun itu miliaran juga pasti orangnya, karena di seluruh dunia dalam waktu singkat akan jahat mengikuti iblis yang baru dilepas itu ya. Lalu perlu perang Gog Magog ya, dimusnahkan. Jadi bumi ini harus kosong dulu, nggak ada manusia, baru dilenyapkan. Jadi kalau sekarang ada tokoh agama mengatakan sebentar lagi kita kiamat, lo manusianya saja masih ada 7,75 miliar sekarang. Emangnya Gusti Allah itu pembunuh apa? Emangnya Yesus itu pembunuh apa? Waktu mau kiamat semua ini harus lenyap dulu, itu baru benar. Makanya ada perang Gog Magog.
Yang menentukan kiamat Yesus. Terjadi pada tahun 6000 Masehi, itu pasti ditentukan oleh Yesus ya toh. Kemudian yang menentukan kiamat itu Yesus. Jadi jangan dengerin yang lain yang ngomong yang menentukan kiamat ya toh. Terus diawali dengan perang Gog Magog ya. Perang Gog Magog. Terus berlangsung singkat ya. Seperti itu. Jadi jangan dengerin kalau ada orang ngomong gini. Kalau ada istri bersuami 5 itu tanda-tanda kiamat. Istri bersuami 5. Kalau suami beristri 5 itu belum mulai akan kiamat, itu kan enaknya sendiri itu. Kalau suami beristri 5 itu belum awal kiamat, masih lama kiamat. Tapi kalau istri bersuami 5 itu tanda-tanda dekat kiamat, itu kan cuman egoismenya suami ya. Atau nanti ada orang punya mata satu di sini doang. Ya. Atau ada pohon pisang keluar dari buahnya keluar dari batang. Ya. Itu tanda-tanda kiamat katanya. Kalau ada apapun lah yang aneh-aneh itu ya. Alkitab mencatat yang aneh-aneh kayak gitu ya. Matahari jadi memerah ya toh. Meteor-meteor berjatuhan itu bukan untuk tanda kiamat. Di situ sudah ada 7 materai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Itu tanda-tandanya kayak gitu. Ada es segede 2 galon ya toh. 100 pon itu kan 50 kilo ya, 2 galon air mineral. Ya. Itu sudah ada itu antara 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Ya, itu bukan tanda kiamat, bukan, itu masih lama. Habis itu masih masa 1000 tahun. Lalu perang Gog dan Magog, ingat ya, kiamat akan terjadi ketika manusia di bumi sudah kosong. Ya, tidak mungkin ya Yesus Allah yang benar akan membuat kiamat sementara di buminya masih ada orang. Ya, jadi dia akan lakukan perang Gog Magog, memusnahkan para pendusta-pendusta yang ikut iblis, karena iblis dilepas kan sehabis masa 1000 tahun. Jadi very clear, kalau Alkitab itu very clear, membicarakan kiamat itu jelas tegas. Siapa yang menentukan kiamat, tahun berapa akan terjadinya, prosesnya bagaimana. Ya, Yesus yang menciptakan langit dan bumi, artinya dia yang menentukan lenyapnya langit dan bumi, dia juga yang menciptakan langit bumi baru. Kan clear Wahyu 21 ayat 1. Ya, tidak mungkin yang menentukan kiamat kok bukan yang mencipta. Ya, dia yang mencipta bumi, dia juga yang melenyapkan bumi, dia nanti bikin bumi baru. Itu baru Allah segala Allah, Yesus Kristus. Ya, dari kiamat saja langsung ketahuan Pak ya, langsung ketahuan bahwa seperti itu ya, bahwa begitu banyaknya versi tentang kiamat di luar sana. Back to the scripture, ikuti apa kata Alkitab. Yang HTD sudah sampaikan, saya pendeta HTD menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab. Kok kayaknya beda banget sama pendapat di luar sana, sudah pasti. Kan yang di luar sana itu banyak ngarangnya juga, nggak ada dalilnya juga ya toh. Coba bayangin, kalau istri bersuami 5 itu tanda kiamat. Tapi kalau suami beristri 5 itu belum mulai kiamat, masih jauh. Dalilnya mana? Ya, ya, ya. Dan segala macam lah ya. Banyak versi di luar sana tentang kiamat. Ya, kiamat itu yang lenyap bumi, ini bumi yang bulat plus langit di atasnya. Langit di atasnya itu ada 2 lapis yang disebut langit tingkat 1 itu tempat burung pada terbang, Kejadian 1 ayat 20. Lalu langit di atasnya level 2 tingkat 2 itu tempat matahari, bulan dan bintang-bintang, Kejadian 1 ayat 17. 2 lapis langit ini milik bumi, sedangkan Allah itu ada di langit tingkat 3, 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4. Ketika langit dan bumi lenyap, bumi bulat lenyap, langit 2 level lenyap, langit tingkat 3 masih, di sana masih ada tahta Allah. Lalu orang menghadap dihakimi di sana. Clear toh? Sangat clear, ada ayatnya, ada ayatnya.
ahlinya kitab Wahyu nih. Saya itu kalau kitab Wahyu, kata orang-orang ahlinya ya. Dulu saya paling takut membaca kitab Wahyu. Tapi ketika dibuka mengerti kitab suci, nggak ada orang yang bisa cerita kayak begini nih. Oh, bumi itu punya 2 lapis langit, lalu kiamat, langitnya lenyap plus buminya, tapi tahta surga tetap. Baca Wahyu 20 ayat 11, 12, 13. Bagaimana mungkin? Lu katanya langit bumi lenyap, kok orang-orang masih menghadap tahta? Lu tahtanya ada di mana? Di langit atasnya lagi. Langit bumi itu ya, matahari, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto itu katanya 5 miliar kilometer dari tanah bumi ini. Itu masih masuk langitnya bumi. Berarti surga di atasnya lagi. Kita memakai itu ya. Pak, ada lagi Pak yang lebih jauh lagi, sekian ribu tahun cahaya lah, pusing lah. Pusing ya, pokoknya 2 lapis langitnya bumi lenyap. Udah gitu aja. Ya, kita kan dari dulu ya ngertinya cuman matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus sampai Pluto lah ya. Itu paling jauh itu. Soal ditemukan lagi ya sudahlah ya. Kita anggap saja dulu zaman saya sekolah kan paling jauh Pluto. Itu 5 miliar kilometer dari bumi, itu ikut lenyap nanti. Dalam in the twinkling time, cuman Yesus berkata, lenyaplah, maka lenyap. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada membatalkan hukum Taurat. Yesus harus dicambuk, dipaku, kemudian dan lain sebagainya. Padat, singkat, dan clear ya. Ini mengedukasi umat ya, mengedukasi. Wah Pak, ini yang Pak Atid ini Alkitabiah semua, betul jauh banget Pak sama berita di luar sana. Malah ada yang ngomong kiamat tanggal sekian. Dia nggak bisa baca Alkitab. Back to the scripture, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.